فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah akan berbicara tentang nama Allah yang ke-48 pada halaman 182, yaitu nama Allah As-Sami'. Anda tahu jemaah sekalian bahwa ada 3 pembagian tauhid dalam Al-Quran. Meski Al-Quran tidak eksplisit mengatakan tauhid ada 3 macam, namun kompilasi terhadap semua ayat-ayat tauhid menghasilkan ada 3 kategori ayat-ayat tauhid itu. Sepertiga berbicara tentang tauhid uluhiyah, sepertiga berbicara tentang tauhid rububiyah, lalu sepertiga lagi berbicara tentang asma was sifat. Semua orang yang belajar tauhid uluhiyah dan rububiyah tapi tidak belajar asma was sifat, mereka tidak belajar tentang hakikat uluhiyah dan rububiyah. Anda tahu uluhiyah secara harfiah, Anda tahu rububiyah secara harfiah, tapi uluhiyah dan rububiyah secara hakikat Anda nggak akan paham. Karena tauhid asma was sifat inilah yang menjabarkan tentang uluhiyah, tentang rububiyah. Hemat saya secara pribadi, kajian-kajian ahli sunnah di negara ini masih sangat minim berbicara tentang tauhid asma was sifat. Alhamdulillah, kita alhamdulillah termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama berbicara, berdiskusi tentang tauhid asma was sifat ini. Dengan segala kekurangan dan kelebihan, kita bermohon kepada Allah agar kajian Asmaul Husna, kajian tentang sifat-sifat Allah, makin memberikan kita hakikat tentang uluhiyah itu serta hakikat tentang rububiyah itu. Baik jemaah sekalian, Asmaul Husna yang ke-48 urutan berdasarkan urutan dalam buku ini adalah nama Allah As-Sami'. As-Sami' artinya adalah Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar, manusia mendengar, sama-sama mendengar, tapi dengan hakikat pendengaran yang berbeda. Manusia mendengar dengan keterbatasan, sehingga sering terjadi salah dengar. Manusia mendengar dengan keterbatasan, sehingga dibutuhkan jarak yang dekat untuk bisa mendengar. Dibutuhkan suara yang kencang untuk bisa mendengar. Manusia mendengar dengan keterbatasan sehingga ketika usia telah lanjut,
di atas 60 atau 70 tahun, pendengaran ini tidak lagi sebening pendengaran mereka yang masih muda. Tetapi Allah Azza wa Jalla Maha mendengar dengan kesempurnaan. Tidak ada batas bagi pendengaran Allah, tidak ada kekurangan dan kekeliruan bagi pendengaran Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah Allah salah dengar. Sempurna Allah mendengar. Allah tak membutuhkan jarak-jarak ini, jarak dekat sekian meter. Tidak. Allah Maha mendengar. Allah telah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid." Aku lebih dekat dengan kalian dibanding urat leher kalian. Kedekatan tanpa batas, mana mungkin pendengaran Allah akan keliru. Allah Maha mendengar dengan pendengaran yang sempurna, sehingga Allah mendengarkan suara yang kencang, Allah pun mendengarkan bisikan yang halus, bahkan Allah pun mendengar lintasan-lintasan pikiran seseorang. Anda gak mendengar apa lintasan pikiran saya. Tapi Allah Azza wa Jal, Allah tidak membutuhkan huruf, tidak membutuhkan suara untuk bisa mendengar. Makanya fikiran seorang manusia tanpa huruf apalagi suara, tapi Allah Azza wa Jalla mendengarkan pemikiran itu. Jamaah sekalian, Asmaul Husna As-Sami', Allah Maha mendengar, muncul dalam banyak doa Nabi dan orang-orang saleh. Kita ambil contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihi salam selesai membangun Ka'bah. Yang paling diinginkan Ibrahim alaihi salam dan Ismail agar apa yang telah mereka bangun tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian keduanya meminta agar Allah menerima apa yang telah mereka bangun. Mereka meminta dengan menyebutkan nama As-Sami'. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sungguh Engkau Maha mendengar, Engkau pun Maha mengetahui. Asmaul Husna As-Sami' muncul juga di dalam doa Nabi Zakaria alaihi salam. Di usia 100 tahun, istrinya 99 tahun, tak juga dikaruniai oleh Allah anak. Sekiranya Zakaria adalah kita, sejak puluhan tahun lalu kita sudah berhenti berdoa. Tapi Zakaria adalah seorang nabi. Mana ada putus asa dalam jiwa seorang nabi. Jadi di usia 100 tahun untuk Zakaria, 99 tahun untuk istrinya, dia berdoa meminta anak, lagi-lagi dengan menyebutkan Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam berdoa agar dijauhkan oleh Allah dari fitnah wanita. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabbku, aku lebih menginginkan penjara namun dengan keselamatan iman dibanding kebebasan dengan iman yang terus terancam. Dia minta penjara untuk keselamatan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajaba lahu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim." Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Yusuf. Dan Allah menjauhkan Yusuf dari segala godaan-godaan wanita. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mendengar doa Nabi Yusuf dan Allah Maha tahu cara agar Yusuf terhindar dari godaan. Yusuf masuk penjara, tidak tanggung-tanggung 7 tahun lebih. 7 tahun lebih dalam penjara. Jamaah sekalian, sekiranya Allah Azza wa Jalla membiarkan Yusuf di alam bebas, Yusuf ini nggak aman dari godaan wanita.
Maka Allah Sami' mendengarkan doa, Alim mengetahui cara yang terbaik, sehingga Yusuf berada di dalam penjara. Seharusnya bukan 7 tahun, tapi Yusuf alaihi salam salah bicara. Anda tahu salah bicaranya apa? Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Di dalam penjara Nabi Yusuf satu sel dengan 2 orang anak muda. Lalu suatu hari yang satu mengatakan, wahai Yusuf, saya bermimpi begini. Dua-duanya cerita. Walhasil Nabi Yusuf mengartikan, kau yang bermimpi membawa nampan isi kue lalu kemudian disambar oleh burung elang, hidupmu akan segera berakhir, kau akan dihukum pancung. Dan engkau yang bermimpi melihat dirimu menuangkan air untuk raja, kau akan diangkat menjadi seorang menteri. Kalau Anda sampai mimpi nuangkan air buat Pak Jokowi, bisa apa tahu jadi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, akhirnya keputusan raja, yang satu dipenggal dan yang satu lepas. Ketika yang lepas ini akan keluar, Nabi Yusuf mengucapkan kata-kata yang sangat fatal. Sekiranya bukan kata-kata yang sangat fatal ini, Yusuf alaihi salam tidak mendekam lebih dari 7 tahun. Allah berfirman, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik fa ansahu asy-syaitan dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Dan Yusuf berkata kepada yang akan bebas, Yusuf mengatakan, ingatlah saya di dekat majikan. Fa ansahu asy-syaitanu dzikra rabbih, maka setan membuatnya lupa untuk mengingat Yusuf di samping majikannya. Falabitha fis sijni bid'a sinin, karena lupa akhirnya Yusuf pun mendekam 7 tahun dalam penjara. Ulama-ulama kita mengatakan inilah hukuman. Kita sering sekali mengucapkan kata-kata Nabi Yusuf ini. Kamu kalau sampai jadi orang besar jangan lupa saya. Kamu kalau udah jadi orang kaya ingat-ingat kita. Itu persis yang diucapkan Nabi Yusuf. Udhkurni inda rabbik. Ingat-ingatlah saya dekat dengan majikanmu. Jangan sampai lupa. Ulama-ulama kita mengatakan Yusuf melupakan Allah saat itu, sehingga laki-laki ini pun melupakan Yusuf setelah sampai di pekerjaan. Jadi hati-hati, tidak usah ngomong begitu kepada orang. Saya udah dilantik, oh iya semoga berkah. Tidak perlu ngomong ingat-ingat saya. Ini Yusuf alaihissalam gara-gara ingat-ingat saya 7 tahun dalam penjara. 7 tahun dalam penjara. Jadi sekali lagi nggak usah disebut ingat-ingat saya. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, itulah Yusuf alaihi salam berdoa agar dijauhkan dari godaan wanita. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Yusuf. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jemaah sekalian, Asmaul Husna As-Sami' tidak cuma muncul di dalam doa nabi-nabi, tapi juga terdengar di dalam doa orang-orang saleh. Istri Imran, seperti dikisahkan oleh Allah dalam surat Ali Imran, istri Imran seorang wanita yang salehah. Dari wanita yang salehah ini terdengarlah doa di mana terdapat nama Allah As-Sami'. Istri Imran mengatakan, Rabbi, inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan syaitan, Allah memerintahkan kita berlindung dari kejahatan syaitan dengan mengucapkan As-Sami'. Allah berfirman,
wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Nah, ini berarti jamaah sekalian, Anda lihat as-sami' ditambah dengan al-alim selalu terdengar di dalam doa para nabi, selalu terdengar di dalam doa orang-orang saleh. Nah, maka mulai hari ini ketika Anda berdoa, ucapkan as-sami'ul alim. Karena salah satu sunnah berdoa adalah menyebutkan asmaul husna di dalam doa. Kita diperintahkan berdoa menyebutkan asmaul husna 2 kali dalam Al-Quran. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya Allah saja yang memiliki asmaul husna. Sebutkanlah nama-nama Allah itu di dalam doa-doamu. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, lantas apakah asmaul husna as-sami' muncul dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya iya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam safar dengan beberapa orang sahabat. Anda tahu di antara sunnah safar ketika mendaki membacakan Allahu Akbar, ketika menurun. Tapi kalau safar, kalau nggak safar nggak usah. Nanti naik flyover gitu, subhanallah, nggak perlu. Atau ketika misalnya Anda naik eskalator, naik lift, nggak perlu. Hanya untuk orang-orang yang safar saja. Prakteknya jamaah sekalian, ketika para sahabat ini mendaki bersama Nabi SAW, mereka bertakbir dengan suara yang kencang, Allahu Akbar. Ketika mereka menurun, mereka bertasbih juga dengan suara yang kencang. Nabi SAW bersabda, irba'u ala anfusikum. Kata Nabi SAW, pelankan suara kalian. Fa innakum la tad'una asamman wala ghaiba. Zikir dan doa kalian tidaklah untuk yang tuli, tidak pula untuk yang gaib, untuk yang tidak hadir. Innama tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya doa dan zikir kalian untuk yang maha mendengar, untuk yang maha dekat. Perhatikan, Nabi menjelaskan adab zikir. Beliau menyebutkan 2 asmaul husna, sami'an qariba, maha mendengar lagi maha dekat. Kenapa 2 asmaul husna ini disebutkan Nabi kita SAW dalam konteks zikir dan doa? Jawabannya, karena di antara kekhusyukan Anda dalam berzikir, ketika kemahadekatan dan maha mendengarnya Allah hadir dalam fikiran Anda bersamaan dengan zikir. Ketika Anda mengatakan Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau Tuhanku, Engkau ya Allah. Ini komunikasi jamaah sekalian. Nabi ingin di dalam zikir dan doa kita hadirkan 2 asmaul husna, sami'an qariba. Allah dekat, Allah maha mendengar, Allah maha dekat. Kehadiran asmaul husna, sami'an qariba, inilah sesungguhnya hakikat kekhusyukan di dalam salat, di dalam zikir, di dalam doa. Dalam salat Anda khusyuk kalau Anda menghadirkan asmaul husna. Allah maha melihat saya, Allah maha mendengar ucapan saya, Allah maha mengetahui isi hati saya. Enggak mungkin seseorang khusyuk hanya dengan paham. Anda faham Rabbi ghifirli, sekedar faham tidak khusyuk. Hakikat kekhusyukan itu adalah hadirnya asmaul husna di dalam hati sewaktu berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, hadis kedua tentang asmaul husna as-sami'. Hadis yang kedua jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Uthman bin Affan, dari Uthman, hadis ini diriwayatkan oleh Abban, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah di pagi hari dan di sore hari kalian membacakan
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai', tidak akan ada bahaya bersamaan dengan nama Allah. Ini minuman, kalau isinya racun, Allah bilang jangan diminum. Kalau isinya air zam-zam, Allah bilang silakan diminum. Tapi kalau isinya misalnya minuman-minuman, saya nggak tahu ini bakal bahaya atau tidak, saya nggak tahu. Kalau udah tahu bahaya, jangan, bunuh diri namanya. Tapi kalau Anda nggak tahu ini bakal bahaya atau tidak buat saya ini ada gula, waliyadzubillah. Ini mungkin ada gula, tapi mungkin kadarnya bisa bahaya, Anda ragu. Bismillah, la yadu alladzi la yadurru ma'asmi syum. Nama Allah dengan bahaya tidak pernah bersatu. Nama Allah dengan bahaya, dengan racun tidak pernah bersatu. Apa artinya nama Allah kalau ternyata racun ini masih membahayakan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkan 3 kali pagi, 3 kali sore. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali sore. Apa khasiatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yusibhu yauma idzin bala'u faj'ah. Maka pada hari itu dia tidak akan mengalami segala bentuk musibah yang mendadak. Tabrakan musibah mendadak, serangan jantung musibah mendadak, serangan corona termasuk musibah yang mendadak. Tidak akan terjadi segala bentuk musibah yang mendadak. Tapi Anda bacakan tadi Bismillahilladzi la yadurru ma, ini zikir ini jamaah sekalian, ajarkan kepada anak-anak. Anak-anak kita di rumah pagi hari suruh duduk, udah zikir dulu. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali. Nanti kalau mau keluar rumah, bacakan juga zikir keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Apabila Anda membacakan zikir keluar rumah ini, Nabi jamin 3 hal. Jaminan Nabi enggak mungkin meleset. Hudita wa kufita wa wuqita. Kau bacakan zikir sehingga di luar rumah engkau akan diberi petunjuk. Kau tidak akan tersesat. Kufita, di luar rumah engkau akan dicukupi. Ketika nanti kau takut, akan ada rasa aman untuk mencukupi. Ya, ketika engkau akan ditipu orang jahat, akan ada peringatan, akan ada pengawasan sehingga tidak terjadi apa-apa. Wawu kita, sepanjang di luar rumah engkau akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Wukita, di luar rumah kau akan dilindungi. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, itulah beberapa Asmaul Husna As-Sami' di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis berkata pada halaman 182, di antara ayat yang menyebutkan Asmaul Husna As-Sami' adalah ayat 137 dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Maka Allah akan memeliharamu dari mereka. Allah akan menjagamu dari mereka. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini perhatikan, Allah berbicara tentang pemeliharaan dan penjagaan. Allah menjagamu. Allah Maha memeliharamu. Karena Allah Maha mendengar, karena Allah Maha tahu. Karena Allah Maha mendengar, karena Allah Maha tahu. Ingat, yang tak mendengar Anda nggak akan bisa menjaga Anda. Ataupun ada yang mendengar tapi dia nggak tahu tentang keadaan Anda yang sesungguhnya, dia pun tidak akan mampu menjaga. Tidak ada pendengaran paling tajam untuk suara Anda, dan tidak ada ilmu yang paling faham tentang Anda lebih dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, aku mendengarkan suaramu ketika meminta.
Aku pun mengetahui seperti apa keadaanmu, maka aku akan menjagamu. Allahu Akbar. Jemaah sekalian yang saya hormati, penulis berkata As-Sami' berarti maha mendengar dengan dua macam pengertian. Asmaul Husna As-Sami', Allah maha mendengar, memiliki dua penafsiran. Yang pertama, mendengar berarti meliputi dengan pendengarannya, yakni pendengarannya meliputi segala suara yang lahir maupun yang batin, yang jelas maupun yang tersamar. Pendengarannya meliputi segalanya secara sempurna. Yang kedua, mendengar berarti mengabulkan dan menerima, mengabulkan permintaan orang yang meminta dan menerima amal orang-orang yang beribadah. Jadi ini ada dua pengertian As-Sami'. Yang pertama adalah Allah maha mendengar dengan pengertian pendengaran umum. Yang kedua, Allah maha mendengar dengan pendengaran yang bersifat khusus. Jadi ada pendengaran umum, ada pendengaran spesial. Pendengaran umum adalah pendengaran Allah kepada semua ciptaannya. Allah mendengarkan orang beriman, Allah mendengarkan orang kafir, bahkan Allah mendengarkan suara binatang-binatang. Allah mendengar dengan pendengaran umum. Lalu yang kedua adalah pendengaran khusus. Pendengaran khusus itu artinya mengabulkan. Misalnya Allah berfirman, berdoalah kepada aku maha mendengar. Maksudnya aku mendengar untuk mengabulkan. Jadi walhasil pendengaran khusus, pendengaran spesial adalah pendengaran yang menghasilkan pengabulan doa. Nah, tadi dalam ayat-ayat yang telah kita bicarakan, doa para nabi dan orang-orang yang saleh selalu menyebutkan Asmaul Husna As-Sami'. As-Sami' di dalam doa bukanlah pendengaran secara umum, tetapi pendengaran secara khusus. Misalnya, ya Allah, berikan aku rahmatmu, engkaulah yang maha mendengar. Maha mendengar dengan pengertian engkaulah yang maha mendengar dan mengabulkan. Antara pendengaran dan mengabulkan tidak boleh dipisah ketika pendengaran itu adalah pendengaran khusus. Ya, tapi kalau pendengaran umum itu pendengaran saja. Tapi kalau pendengaran itu pendengaran spesial, pendengaran khusus, berarti itu adalah pendengaran yang disertai dengan pengabulan. Jemaah sekalian, penulis berkata nama As-Sami' selalu digandengkan dengan Al-Alim pada doa para nabi dalam Al-Quran untuk menyesuaikan akhir doa dengan tawassul kepada Allah dengan menyebutkan pengabulan doa yang terkandung dalam kedua nama tersebut. Jadi di dalam doa nabi-nabi selalu muncul As-Sami'ul Alim agar sesuai dengan tawassul. Tawassul dengan Asmaul Husna. Misalnya seorang yang dalam keadaan susah, ya Allah, aku dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, berikan aku kemudahan. Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Engkau mendengar ucapanku sehingga engkau mengabulkannya. Engkau mengetahui keadaanku melebihi aku mengetahuinya. Nah, jadi penyebutan As-Sami' Al-Alim di dalam doa adalah tawassul yang sangat tepat, tawassul yang sangat agung di dalam doa. Makanya tadi kita lihat beberapa nabi doanya menyebutkan As-Sami'ul Alim. Penggandengan nama As-Sami' dengan sejumlah nama lain yaitu Al-Alim tadi sudah, kemudian Al-Basir, Sami'un Basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kita sering mendengar tapi tidak melihat. Kita pun sering melihat tapi tidak mendengar. Allah yang maha sempurna, semua yang terdengar oleh Allah berarti Allah maha melihatnya. Ya, dan semua yang Allah lihat berarti Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Kemudian kadang-kadang Al-Qur'an juga menyebutkan As-Sami' dengan Al-Qarib. Seperti dalam hadis tadi, kalian berdoa, berzikir
kepada yang maha mendengar lagi maha dekat. Kenapa digandengkan As-Sami' dan Al-Qarib, maha mendengar dan maha dekat? Jawabannya karena Allah mendengar dengan kemahadekatannya yang tanpa batas. Saya mendengar Anda dengan batas. Anda bicara, saya dengar dengan batas 2 meter. Tetapi Allah Sami'un Qarib, maha mendengar lagi maha dekat. Allah maha mendengar dengan kemahadekatan yang tanpa batas. Gak ada batas manusia dengan Allah. Anda dengan istri dekat tanpa batas berarti bersentuhan. Tapi Allah dekat dengan Anda tanpa batas, tanpa bersentuhan. Maka ulama-ulama kita mengatakan Allah maha dekat tanpa batas tapi tidak bersentuhan. Dan itu kedekatan yang sangat ajaib. Jadi saya ulangi, Sami'un Qarib, Allah maha mendengar, Allah maha dekat. Digandengkan mendengar dengan dekat karena Allah mendengar dengan kemahadekatan yang tidak terhalangi oleh batas. Memberikan pengertian bahwa Allah meliputi makhluk ciptaan dan selanjutnya. Baik, halaman 184. Berdoa dengan nama As-Sami'. Apa saja doa-doa kita, ibadah-ibadah kita terkait dengan Asmaul Husna As-Sami', tentu ibadah nomor 1 jamaah sekalian adalah ibadah al-muraqabah. Ibadah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidak sekapatah kata pun terucap melainkan ada yang mengawasi dari kalangan malaikat. Dan Allah mengawasi kita juga dengan As-Sami', dengan pendengarannya yang maha dekat. Jadi jangan sampai Allah tabaraka wa taala mendengarkan kata-kata yang tidak baik. Dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yada' laha balan ulqiya biha ila fin nari 70 kharifan." Terkadang ada orang yang berbicara mengucapkan satu kata, bagi dia tidak masalah, tapi satu kata ini yang menjadi penyebab dia dibanting ke dalam neraka dengan kedalaman 70 tahun. Itu satu kata. Jemaah sekalian, saya ulang, musibah terbesar bagi seseorang bahwa dia melakukan dosa dan mencintainya, kemudian menyebarluaskannya. Ini musibah paling besar. Melakukan dosa dan cinta betul dengan dosa sehingga disebarluaskan dosa-dosa. Contohnya pemusik-pemusik itu, yang mereka lakukan dosa besar dan ternyata mereka sangat mencintai dosa besar itu. Dan yang ketiga, dosa besar ini disebarluaskan, diviralkan. Maka saya katakan sekali lagi, musibah terbesar dalam kehidupan seorang mukmin adalah ketika ia jatuh kepada dosa lalu mencintainya kemudian menyebarluaskan. Ini musibah yang paling besar. Sekiranya Anda melakukan dosa, itu musibah, tapi Anda mencintainya, berarti Anda nggak akan bertaubat karena Anda cinta. Lalu kemudian Anda sebarluaskan, sehingga Anda akan memikul dosa sejumlah orang yang mengikuti maksiat tersebut. Sekali meluncur lagu dangdut A misalnya, disebarluaskan, viralkan, terdengar oleh 50 juta orang. Dosa 50 juta orang. Tuh, tahan tuh. Maka oleh sebab itu ulama-ulama kita tidak ada yang suka dengan popularitas. Seorang salafus saleh mengatakan,
ma sadaqallaha man ahabba syuhrah. Tidak mungkin jujur seseorang kepada Allah kalau dalam hatinya ada keinginan terhadap popularitas. Hubungannya dengan kajian kita, ketika Anda populer itu nggak cuma mengangkat sisi baik Anda, tapi populer itu pun mengangkat sisi negatif Anda. Orang-orang bodoh, maaf saya kasar, tapi Anda nggak merasa dikasarin kan? Orang-orang bodoh menikmati popularitas karena mereka melihat itu kebodohan itu. Ulama-ulama kita nggak berpikir seperti itu. Mereka melihat aspek lain. Popularitas itu mengangkat sisi positif, tapi popularitas itu pun mengangkat sisi negatif seseorang. Dan ingat, ketika sisi positif dan negatif ini sama-sama naik, insya Allah sisi positif Anda akan kalah dengan sisi negatif. Orang lebih suka mendengar negatif Anda daripada positif Anda. Orang-orang yang tidak populer, mereka tersembunyi dan tersembunyi pula kejahatan dan keburukan mereka. Saya nggak populer, kejahatan saya ngumpet aja di Cimanggis, nggak kemana-mana. Tapi sekiranya saya orang yang populer, kejahatan saya ini pun akan populer bersamaan dengan popularitas saya. Jadi saya ulangi tadi, musibah terbesar ketika seseorang jatuh kepada dosa lalu mencintai dosa itu, kemudian menyebarluaskan dosa tersebut. Sebab kalau seseorang mencintai dosa, dipastikan dia tidak akan bertaubat. Dan kalau dosa ini diviralkan, disebarluaskan, dipastikan bahwa dia akan menanggung dosa sejumlah orang yang terlibat dalam dosa. Waliyadzubillah. Nah, jadi oleh sebab itu As-Sami' melahirkan ibadah yang bernama ibadah apa tadi? Muraqabah. Merasa diawasi. Ketika berbicara, rasakan Allah mendengar Anda punya bicara. Ketika Anda berzikir, sadari Allah sedang mendengar Anda berzikir. Cuma kalau Allah dengar kita zikir pagi, gimana Allah dengar ya? Maksud saya gini, kita zikirkan sambil ngantuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya salam. Zikir seperti ini Anda perdengarkan kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha. Zikir seperti ini yang Anda perdengarkan kepada Allah, di mana rasa malu? Nanti salat Isya, salat ba'diyah Isya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bacaan seperti itu Anda perdengarkan kepada Allah. Di Jawa Anda lihat di YouTube, salat taraweh 20 rakaat 7 menit. Anda bisa bayangkan bacaan seperti itu yang mereka perdengarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, sekiranya keagungan Allah itu ada dalam hati mereka, mereka akan malu memperdengarkan bacaan seperti itu untuk Allah Azza wa Jalla. Ini ketika yang dengar orang banyak, mana mungkin orang ketika tilawah, misalnya yang dengar Pak Jokowi misalnya, oh tilawahnya mantap sekali. Tapi ternyata untuk Allah yang Maha mendengar, selalu kita perdengarkan zikir-zikir yang asal. Terhadap Allah yang Maha mendengar, selalu kita perdengarkan bacaan-bacaan salat yang asal. Sambil nguap. Ar-Rahman, ya qana abudu. La haula wala quwata illa billah. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, rukun khusyuk itu salah satunya malu. Malu kepada Allah kalau sampai Allah mendengarkan kata-kata atau zikir yang enggak benar. Malu kepada Allah kalau sampai melihat gerakan-gerakan yang enggak beres dalam salat. Malu kepada Allah kalau sampai Allah melihat kita nguap terus dalam salat. Baik, jadi ibadah muraqabah, menyadari pengawasan Allah karena Allah Maha mendengar. Pendengaran itu mengawasi setiap kata-kata yang terucap. Ibadah muraqabah ini adalah ibadah teragung yang dihasilkan Asmaul Husna As-Sami'.
Ternyata udah masuk waktu. Sudah 2 menit. Tadi listrik mati Ustaz, jadi isyaratnya. Isyaratnya baik. Kita azan aja. Kita azan? Atau kita tutup aja? Tutup aja deh, biasanya nggak ada pertanyaan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.